Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kali ini kita diberi kesempatan untuk belajar kembali ya, tentunya masih bersama Pak Fadil di program Cek Akhlak Sehat dengan Metode Akhlak. Di video kali ini Pak Fadil punya nasihat buat sahabat-sahabat semuanya yang putra-putrinya, adik bayinya itu sedang mengalami mutah-mutah. Sifatnya bukan insidental sekali mutah udah, bukan, tetapi ini sifatnya mungkin beberapa hari berturut-turut, bukan seperti yang mabuk di kendaraan, bukan, itu kan hanya mungkin sekali dan udah reda, tapi ini mungkin lebih cenderung kepada udah beberapa kali dan rentangnya beberapa hari begitu ya. Buat sahabat-sahabat semuanya yang adik bayinya sedang muntah-muntah ya, sabar sejenak, sepertinya panjenengan perlu introspeksi. Atau buat sahabat-sahabat semuanya yang mau cari video cek akhlak ini, bisa ketik cek akhlak anak mutah ya, atau video-video yang lain, cek akhlak sakit asam lambung, cek akhlak sakit tulang ekor begitu ya. Baik, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Sahabat beriman rahimakumullah, anak mutah itu macam-macam. Bisa jadi karena mabuk naik kendaraan, bisa jadi makan kekenyangan ya, bisa minum, udah makan kenyang minum susu sebotol besar ya, mutah dia. Tapi insya Allah bukan yang seperti itu, maunya mutah-mutah dan itu rentangnya sampai beberapa hari. Kalau kondisinya seperti itu, sebagai orang tua ya harusnya sih introspeksi ya, tapi ya monggo lah. Kalau memang pertama harus ikhtiar ke dokter, boleh ke dokter. Ini kenapa? Jangan-jangan keracunan pas pertama kali gitu, bisa. Tapi kalau sudah tertangani secara medis, nah, sambil merenung, introspeksi. Kenapa anak saya kok berturut-turut sampai muntah-muntah seperti itu ya? Muntah-muntah kan ya nggak enak lah, jijik gitu. Jijik, kurang nyaman dilihat, belum lagi yang kalau sampai ada baunya itu jadi nggak nyaman ya. Baik, apa nasihatnya nih buat panjenengan yang anaknya mutah-mutah? Bisa simak nasihat dari Pak Fadil ini. Kita nggak ngomongin ibu-ibu hamil yang mutah-mutah ya, itu bisa menjadi video tersendiri insya Allah. Kalau putra-putri panjenengan mengalami mutah-mutah, coba cek beberapa hari sebelumnya atau beberapa pekan sebelumnya, ada nggak kondisi di mana yang satu meninggi, yang satu landai. Misalkan nih ada istri ya, ngambek sama suaminya. Kenapa ngambek sama suaminya? Karena suami itu kalau pulang kerja itu bukannya main sama anak, bersih-bersih atau ya istirahat di rumah lah gitu. Artinya menemani istri yang seharian mungkin ya ngepel, bersih-bersih, nyuci gitu kan ya. Artinya mungkin agar istri itu nggak fokus ke anak terus ya. Tapi si suami ini enggak, dia ndablek. Masalahnya ada ndablek ini ya. Ndableknya apa? Dia pulang kerja, ngerasa pulang kerja itu udah cari uang capek, dia main lah sama temannya atau mancing lah di sungai. Nah seharian tuh pulang kerja jam 3, pulang ke rumah jam 9 malam, artinya udah berapa jam aja itu di luar. Nah istrinya karena dari pagi sampai sore sampai malam itu ngasuh anak, ngurusi rumah, itu kecapean. Nah jadinya yang si istri itu marah lah
suami. Nah, ketika si istri naik padahal si suami itu ndablek, hati-hati, yang seperti itu rawan datang peringatan dari Allah. Terus ada istri ngambek sama suaminya yang kalau kerja itu nggak diberesi ya. Suami punya bengkel, nah bengkelnya di rumah. Jadi kan misalkan punya toko ya, punya ruko ya, memang itu bengkel, nah beda dengan itu rumah, tapi bagian rumah itu menjadi bengkel ya. Jadi kalau bisa habis kerja itu bersih gitu loh. Tapi ini masalahnya rumah gitu loh. Si istri ngambek karena kalau suami kerja itu tidak diberesi. Yaitu tadi misalkan tadi tinggal mancing, tinggal main sama temennya ya, marahlah si istri karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dan sayangnya si laki-laki ndablek gitu. Mungkin dalam pikirannya dia karena udah capek kerja ya, udah itu nanti kalau mau beresin biarin istri, nah, langsung ditinggal pleng gitu aja. Dan itu si istri memang tahu karakter suami itu seperti itu. Nah, yang seperti itu rawan sekali. Atau ini gantian lah, masuk yang ngambek istri terus ya, yang ngambek sesekali yang laki lah ya. Jadi laki-laki yang ngambek. Apa sih yang biasa kontras? Nah, misalkan ini si suami pengen manja-manjaan sama istri ya, ada maunya lah, intinya begitu. Tapi si suami itu kodenya itu nggak bilang secara jelas, nggak cetok ya. Jadi cuma meluk-meluk aja, cuma sayang-sayang aja. Maksudnya dia punya mau. Tapi karena si istri merasa bahwa ya siapa tahu memang maunya gitu doang, bukan maunya yang lebih dari itu begitu. Makanya dablek lah. Sebenarnya kalau si laki-laki ini, si suami ini minta dengan jelas atau si istri nawarin gitu, ya itu mungkin clear masalahnya. Tapi karena yang satu streng kelamaan nggak dituruti, nggak ditanggapi, yang satu santai saja, nah double begitu, nah itu masalah ya. Sebenarnya kalau yang streng itu yang sedang naik, kok dia diberi respon lebih awal ya, ada respon lebih awal, mungkin dia nggak jadi misalkan, Pak gimana sih kok berantakan sekali, nah, misalkan iya tadi di depan ada kecelakaan makanya bapak langsung keluar. Nah yang tadinya mau marah kan nggak jadi. Atau si suami lagi pengen sama istrinya, kalau istrinya bilang bapak pengen ya gitu ya sebenarnya cepet aja, maksudnya nggak jadi streng seperti itu. Tapi biasanya kondisi seperti itu ada yang streng banget, ada yang double luar biasa. Gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Ya itu tadi lah ya, jadilah orang yang peka. Ya jangan double. Kalau panjenengan merasa sudah capek, ya bilang sama pasangan panjenengan kalau panjenengan mau istirahat dulu ya. Yang penting bilang, jangan double ya. Nah, kalau merasa sudah cukup, nah bantu pasangan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu sangat menenangkan. Misalkan panjenengan seorang suami capek-capek kerja, kok duduk di rumah sama anak sampai bisa meluangkan waktu buat istri untuk istirahat. Itu si istri senang banget ya. Atau si suami ya lagi pengen-pengennya, istri menawarkan, itu jujur, jadi suami pasti senang banget ya. Terus apa yang harus dilakukan? Ya istighfar yang banyak, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kalau memang anak saya itu muntah-muntah disebabkan karena perbuatan saya yang dablek gitu ya, dan yang marah doa, ya Allah karena saya streng banget gitu, jika itu salah di hadapan-Mu ya Allah, mohon ampuni salah dan dosaku ya Allah, begitu. Okay? Dua-duanya kalau ini ya, nggak bisa istri saja, nggak bisa suami saja ya. Demikian yang bisa Pak Fadil sampaikan, ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Pak Fadil akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.